Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak bapak semua. Anak bapak selamat pagi. Apa kabar hari ini? Nampaknya anak-anak bapak semua di sini sudah sangat-sangat bersemangat dan tidak sabar untuk kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya anak-anak bapak silakan rapikan mejanya. Nanti tolong ke kelas ya. Alif pimpin temannya untuk berdoa. Silakan Alif. Allah berikan kita kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya anak-anak bapak coba ditengok sekitar kamu. Ada teman yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Zahra sama Kesia. Zahra belum sehat ya? Sembuh. Oke, Zahra Kesia tadi kita izin. Baik anak-anak bapak, untuk selanjutnya bapak minta anak-anak bapak untuk kembali berdiri. Nanti kita akan menunjukkan coba semuanya berdiri. Bapak mau anak-anak bapak salah seorang siapa yang berani untuk memimpin temannya untuk menyanyikan lagu maju. Siapa yang mau? Siapa? Si Mutiara, silakan ke depan Mutiara. Oke, judul lagu nasional kita kali ini adalah Maju Tak Gentar, ciptaan dari C. Simanjuntak atau Cornel de Simanjuntak. Oke, siap Mutiara? Siap, oke.
mudah-mudahan dengan menyanyikan lagu wajib nasional ini, rasa apa yang akan timbul dari dalam diri kita? Rasa nasionalisme. Bagus ya, rasa nasionalisme itu apa artinya? Rasa cinta terhadap air. Baik, anak-anak Bapak. Nah, sekarang pembelajaran kita adalah mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial, dengan materi perubahan bentuk energi. Sekarang hari Rabu tanggal 30 November 2022. Baik, nah untuk materinya perubahan bentuk energi, tapi sebelum kita membahas itu, Bapak mau mengingat-ingat kembali tentang pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Pembelajaran kita sebelum bentuk perubahan energi tersebut. Siapa yang masih ingat? Pembelajaran kita yang sebelumnya ada tentang gaya dan juga ada energi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan gaya? Coba angkat tangan, Rangga. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mempengaruhi suatu benda. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Macam-macam gaya. Siapa yang masih ingat macam-macam gaya? Bintang. gaya otot, gaya gesek. Gaya otot, gaya gesek. Apa lagi? Magnet, gaya Vegas, gaya mesin, gravitasi. gravitasi bumi. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan. Selanjutnya apa lagi pembelajaran kita sebelumnya? Tentang energi. Siapa yang masih ingat apa itu energi? Depan nih. Energi adalah usaha untuk melakukan gaya. Usaha untuk melakukan gaya. Jadi gaya tarikan dan dorongan tadi, kita butuh energi untuk melakukan gaya. Nah, kemudian anak-anak Bapak, apa saja contoh-contoh energi yang ada di sekitar kita? Coba. Energi kimia, bagus. Apa lagi? Energi panas, listrik. Energi apa yang tersedia, yang disediakan Allah sepanjang hari bagi kita, yang menjadi sumber utama bagi makhluk hidup? Apa? Gibran? Energi matahari. Baik, berarti anak Bapak semuanya sudah memahami, sudah mengulang-ulang pelajaran kita sebelumnya. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah nanti siswa dapat menciptakan. Menciptakan artinya kita akan membuat teknologi dengan prinsip-prinsip pesawat sederhana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan membuat kincir air sederhana yang merupakan alat untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Oke. Nah, adapun indikatornya yang pertama, nanti dengan mengamati video, anak-anak Bapak nanti dapat menjelaskan bentuk perubahan energi. Kemudian dengan berdiskusi nanti anak-anak Bapak nanti dapat mencontohkan perubahan energi di sekitar kita. Kemudian yang ketiga, nanti juga dengan diskusi dapat menyimpulkan bentuk perubahan energi. Dan yang terakhir, nanti anak-anak Bapak nanti dapat membuat kincir air dan dapat menjelaskan bagaimana cara kerjanya dengan sederhana. Baik anak-anak Bapak semua. Jadi pembelajaran kita nanti ada diskusinya, ada tayangan videonya, dan ada kita akan mempraktekkan membuat kincir air dan nanti akan kamu presentasikan di depan. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan ya dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menggunakan energi? Kita manusia ini bagaimana cara kita memanfaatkan energi itu? Coba siapa yang bisa? Ya, Bangga? Nah, menggunakan sesuai dengan kebutuhan. Ada yang lain? Jadi kita itu harus memanfaatkan energi itu sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, bagaimana cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya? Dengan memanfaatkan berbagai energi.
Nah, bagus sekali jawabannya ya. Dengan memanfaatkan bentuk perubahan energi. Contoh, kita mau punya energi, kita butuh energi panas. Tetapi di rumah kita tidak ada yang bisa menghasilkan panas. Kita gunakan alat yang bisa merubah energi listrik dari listrik ke panas. Contohnya adalah setrika. Kemudian, apa saja bentuk perubahan energi? Ini sudah kita bahas pada pelajaran sebelumnya. Ya, bentuk-bentuk perubahan energi apa saja yang sudah anak-anak Bapak ketahui? Coba. Listrik ke cahaya. Coba dituliskan ke depan. Saya tuliskan alatnya lagi ya. Siapa lagi? Ade Kailani. Siapa lagi yang bisa? Oke, silakan nanti yang Gibran lagi siap nih. Listrik ke cahaya. Nah, coba Gibran. Siapa dari Gibran ya? Siapa lagi yang bisa? Poranda. Silakan teman. Oke, jadi perubahan bentuk energi itu cukup banyak ya. Oke. Baik, terima kasih anak bapak yang sudah mau tampil ke depan. Jadi bentuk perubahan energi ini cukup banyak ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, anak-anak bapak, sebelum kita bahas satu persatu, masih ingat apa saja sumber energi yang ada di sekitar kita? Coba yang pertama, energi matahari, sumber energi yang paling besar di muka bumi. Yang kemudian, energi kimia, energi cahaya, energi listrik, apa lagi? Apa? Energi kinetik, bagus. Energi panas, ya. Satu lagi, energi bunyi ya, cahaya, bunyi dan lain-lain. Nah, itu merupakan sumber energi ya, yang macam-macam energi yang ada di sekitar kita. Nah, jadi dari beberapa energi itu bisa kita ubah menjadi energi yang lain. Contohnya ini. Nah, dari energi kimia itu bisa diubah menjadi energi gerak, ya, dengan bantuan alatnya mesin, ya, mesin kendaraan dan mesin mobil. Dia mengubah energi kimia yang berasal dari minyak, kemudian diubahnya menjadi energi gerak yang dimanfaatkan mobil untuk bergerak. Di sini juga ada lampu. Energi listrik diubahnya menjadi cahaya. Nah, jadi dari energi listrik itu bisa kita ubah ke energi cahaya dengan bantuan lampu. Kemudian energi listrik diubah ke gerak, yaitu menggunakan kipas angin. Jadi cukup banyak contoh-contohnya perubahan energi yang ada di sekitar kita. Sekarang timbul pertanyaan. Nah, salah satu energi yang sering dimanfaatkan oleh manusia itu adalah energi listrik. Nah, anak-anak bapak tahu nggak dari mana listrik itu, energi listrik itu berasal? Ada yang tahu? Dari mana? Dari mana listrik itu berasal? Dari kincir air. Dari PLN katanya. Nah, coba ada yang lain? Dari mana? Dari cahaya matahari, ada lagi. Dari bendunan, ada hampir-hampir betul. Siapa lagi yang bisa jawab? Yang lebih tepatnya?
Nah, dari bendungan air. Jadi, kalau listrik kita ini ya sumbernya dari mana? Dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik ada berbagai macam. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga surya, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah bentuk perubahan yang terjadi pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita perhatikan video Bapak berikut. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah satu sistem pembangkit energi listrik dengan cara memanfaatkan aliran dari air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin dan generator. Sistem yang sangat sederhana dan yang paling penting adalah ramah lingkungan. 4 komponen utama dari PLTA adalah waduk atau bendungan, saluran pelimpah atau pembawa air, drum sentral atau powerhouse, dan unit transmisi yang mengalirkan produksi listrik ke konsumen. Bentuk utama dari pembangkit listrik jenis ini adalah motor yang dihubungkan ke turbin yang digerakkan oleh tenaga kinetik dari air. Pembangkit listrik tenaga air bekerja dengan cara mengubah energi potensial air dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air. Dan dari energi mekanik diubah menjadi energi listrik dengan bantuan generator. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Intake adalah pintu air yang berguna untuk memasukkan aliran air menuju turbin melalui pipa pesat. Pipa pesat adalah saluran pipa air yang menuju ke turbin. Di dalam pipa ini tekanan air akan naik. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Air akan memutar sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Perputaran turbin ini kemudian dihubungkan ke generator. Generator yang terhubung ke turbin dengan bantuan poros dan gearbox memanfaatkan perputaran turbin untuk memutar kumparan magnet dalam generator sehingga terjadi pergerakan elektron yang menghasilkan arus AC. Trafo digunakan untuk menaikkan tegangan arus bolak-balik agar listrik tidak banyak terbuang saat dialirkan melalui transmisi. Trafo yang digunakan pada bagian ini adalah trafo step up. Transmisi berguna untuk mengalirkan listrik dari PLTA ke rumah-rumah atau industri. Sebelum listrik dipakai oleh rumah atau industri, tegangannya diturunkan lagi dengan trafo step down. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari pembangkit listrik tenaga air adalah antara lain sebagai berikut. Dibandingkan dengan pembangkit listrik jenis yang lain, PLTA ini cukup murah karena menggunakan energi alam. PLTA juga tidak menimbulkan pencemaran. PLTA dapat dipadukan dengan program lainnya seperti irigasi dan perikanan. PLTA juga dapat mendorong masyarakat agar dapat menjaga kelestarian hutan dan ketersediaan air juga terjamin. Oke. Nah, tadi sudah sama-sama kita saksikan tayangan video Bapak kenapa? Nah, bagaimana listrik itu bisa terbentuk? Nah,
Apa saja yang kamu lihat di video Bapak tadi? Ada apa saja? Ayo nampak tadi. Ada pipanya. Apa lagi? Pipa, ada turbin. Apa lagi? Yang akan menggerakkan turbin itu apa? Iya, kincir yang akan menggerakkan kincir itu apa? Itu dia. Air atau bendungan. Apa lagi? Ada turbin, ada generator. Apa lagi? Itu saja yang melihat tadi. Jadi dalam kita menghasilkan energi listrik itu ada beberapa cara, ya. Ada dengan menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin, ya. Nah, jadi untuk menggunakan mengubah energi gerak air, ya, energi gerak air itu menjadi energi listrik, dibutuhkan sebuah alat pesawat sederhana yang disebut dengan apa? Dengan turbin atau kincir air. Kita saksikan tadi, air yang dibendung itu gunanya apa? Untuk supaya aliran airnya lebih deras. Nah, aliran air yang lebih deras itu akan memutar turbin. Kalau yang sederhananya namanya kincir air. Nah, kincir air atau turbin yang berputar itu dia akan memutar generator lah yang akan menghasilkan listrik. Nah, begitu energi listrik dihasilkan sehingga nanti ditransmisikan, disalurkan menggunakan bantuan tiang-tiang listrik. Nah, jadi tiang listrik ini kalau kita cermati ini sampai nanti ke PLTA yang ada di Sumatera Barat. Ada dua. Ada PLTA apa? Ada yang pernah pergi main ke Singkarak? Nah, ada PLTA Danau Singkarak. PLTA apa lagi? Danau Bani. Karena itu sumber airnya sangat besar. Nah, jadi anak-anak Bapak, siapa yang bisa menjelaskan kembali bagaimana proses terbentuknya energi listrik tadi? Pertama-tama diapakan dulu? Air dibendung. Setelah dibendung apa? Dialirkan ke pipa, kemudian yang aliran air tersebut menggerakkan turbin. Turbin berputar menggerakkan generator. Generator menghasilkan listrik. Siapa yang bisa mengulang, Pak? Ada yang bisa? Yang pertama air dibendung, terus dialirkan melalui pipa. Yang ketiga, aliran air tersebut memutar turbin. Turbin memutar generator menghasilkan listrik. Ada 5 langkah. Siapa yang bisa? Ada yang bisa? Tidak ada loh. Dan sudah bisa? Oke, baik. Kalau tidak bisa nanti kita coba lagi ya. Selanjutnya, nah, tadi untuk mengubah energi listrik, energi gerak air itu menjadi energi listrik dibutuhkan alat namanya turbin dan generator. Nah, sekarang di sekitar kita apa contoh alat lain yang digunakan untuk mengubah energi? Coba. Ada yang di sekitar kita, yang ada di sekitar kita apa? Yang mengubah energi? Matahari diubah jadi apa? Energi surya. Apa nama alatnya? Panel surya. Apa lagi? Yang di kelas kita ini ada lampu. Energi apa yang diubahnya? Energi listrik menuju energi cahaya. Apa lagi? Selain energi listrik, energi cahaya, alatnya lampu. Energi apa lagi yang bisa dirubah? Setrika. Itu mengubah energi apa? Listrik menjadi panas. Apa lagi, Raffi? Kipas angin mengubah apa? Energi listrik ke energi gerak. Ada contoh lain?
Yang ada di rumah kamu apa lagi yang bisa diubah dari listrik menjadi apa? Apa lagi? Alat-alat rumah tangga kamu yang menggunakan listrik. TV, apa tuh yang diubahnya? Listrik menjadi apa? Cahaya. Baik, jadi itu bentuk-bentuk perubahan energi ya. Ada tadi turbin, energi. Berapa contoh? Ada energi yang diubah dari energi listrik menjadi cahaya. Alatnya adalah lampu. Betul tak? Lampu itu bisa mengubah listrik menjadi cahaya. Betul. Kemudian ada kipas angin mengubah listrik menjadi gerak. Ada TV, listrik menjadi cahaya. Kemudian ada kendaraan atau mesin mengubah energi kimia menjadi energi gerak. Baik, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, masih semangat Bapak? Baik, 1 kali liber, 2 kali liber, 3 kali liber. Oke, baik. Nah, jadi tadi ini salah satu contoh ya, beberapa contoh alat. Jadi nanti kita akan membuat sebuah alat yang akan mengubah energi gerak atau energi potensial dari air menjadi energi listrik, yaitu turbin atau kincir air sederhana. Nah, selanjutnya Bapak silakan. Sudah Bapak bagi per kelompok, silakan kamu duduknya per kelompok. Nah, kelompok 1 ada Raffi, Amir, ada Raihan dan Amina, Zafara. Kelompok 2 ada Adil, ada Alifah, Hamzah, Tiara, Intan. Kelompok 3 ada Aif, Siva, Devani, Adit, Raihana. Kelompok 4 Berlian, Dafa, Anugrah, Rangga, dan Nahila. Kelompok 5 Salim, Azahra, Salsamila, Bintang, dan oke, sudah. Ini kelompok sama. Tapi masih lebih. Oke. Kelompok 1 2 kali liber. Kelompok 2 3 kali liber. Kelompok 3 1 kali liber. Kelompok 4 1 kali liber. Kelompok 5 3 kali liber. Nah, kelompok 5 ini 3 orang yang datang. Berarti si Zahra sama si Kezia libur ya? Ya, dia di sini ya. Oke. Baik, untuk setiap kelompok. Nah, nanti kita akan mencoba membuat kincir air sederhana, ya. Jadi anak-anak Bapak silakan perhatikan tayangan video Bapak di depan, ya. Catat kalau rasanya hal-hal yang penting, tolong dicatat. Silakan disimak tayangan video Bapak.
melubangi tutup botol serta di bagian tengahnya dengan solder seperti ini. Kemudian paling kecil juga kita lubangi dengan solder ditutup botol bagian tengahnya, dan jangan lupa di botol induknya ini juga kita lubangi dengan solder tepat lurus, kita lubangi juga dengan solder. Teman-teman juga bisa melubang ini dengan paku yang dipanaskan atau dengan benda-benda yang lainnya. Langkah selanjutnya, mari kita rangkai, kita siapkan tutup sambal atau bambu kecil, kita masukkan ke dulu lubang pertama, kemudian kita pasang jaring-jaring ini, jaring-jaring kecil di dalam botol. Kita tembuskan ke lubang botolnya, kemudian kita pasang kembali untuk keluar bagian luarnya agar lebih mudah. Kita tambahkan dari dekat, kemudian yang ini juga kita tambahkan menguncang agar kayu-kayunya juga semakin kuat ketika nanti dia bergerak. Tunggu sampai kering. Ya, kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian kita operasi. Baik, langsung kita pakai pintu airnya. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan Oke, Bapak, tadi kita sudah menyaksikan salah satu contoh pembuatan dari kincir air. Nanti Bapak bisa untuk berdiskusi. Nanti kamu silakan tentukan bagaimana cara kamu membuat kincir air kamu sendiri-sendiri, ya. Tidak harus seperti yang digambar, ya. Nah, sebelumnya kita ada sebuah LKPD kelompok seperti biasa. Silakan anak-anak Bapak isikan kolom gambarnya dulu. Sudah kita dapat semuanya? Salah kan? Oke. Apakah sudah dapat LKPD semuanya? Lanjut kita membuat mengisi dulu LKPD. Apa yang akan kita isi? Yang pertama nama kelompok. Kemudian yang kedua yang akan kamu isi adalah diskusikan dengan teman kamu bagaimana langkah kerja. Bagaimana langkah kerja membuat kincir air di sini kamu tulis. Silakan diskusikan. Silakan ditulis. Nah, waktu kita untuk membuat prakarya ini, kincir air sederhana ini selama 30 menit, ya. 30 menit.
Silakan isi dulu langkah kerjanya. Siapkan botol dan
Sio. Mana lagi nih? Ini apa sih? Ya. Nah. Nah. Aku banyak untuk misi ini siapa ini? Ngider-ngiderin buat apa? Kerjakan lah langsung. Kamu begitu.
Di bawah alatnya lagi angkat. Mantap, Ibu. Pak Ed,
Nah, yang siap silakan istirahat dulu. Baik anak-anak, apakah sudah siap semuanya? Siap? Oke. 1 kali ler, 2 kali ler, 3 kali ler. Oke, semuanya sudah siap kan? Oke, silakan perhatikan ke depan lagi. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan mempresentasikan dan menyajikan hasil laporan percobaan kita. Ya, baik, dari 5 kelompok, kelompok siapa yang akan tampil terlebih dahulu? Oke, kelompok 4, ya. Nah, sebelum tampil, ya, Bapak akan coba jelaskan dulu bagaimana caranya. Nanti semua anggota kelompoknya berdiri di depan, ya. Kita bagi tugas, yang satu tukang baca LKPD-nya, kemudian yang satu lagi, yang lain tukang melakukan percobaan. Bisa? Bisa. Silakan dibacakan nama kelompok, alat bahan, cara kerjanya. Paham? Oke. Silakan di kelompok 4. Oke, coba diperhatikan. Tunggu dulu. Kalian silakan dibacakan nama kelompoknya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi alat dan bahan botol bekas, tembak, tusuk sate, gunting, dan tutup botol. Tulis Cara kerja. langkah kerja yang kami lakukan. Pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu botol dipotong menjadi 2 bagian. Yang ada hidung-hidungnya dipotong membentuk baling-baling. Dan kemudian buatlah baling-baling kecil. Lalu lubangi bagian atas botol. Kemudian lubangi bagian tutup botol baling-baling besar dan kecil. Lalu ditusukkan tusuk sate ke baling-baling kecil dan masukkan ke dalam botol. Dan yang terakhir, tempelkan baling-baling besar di ujung tusuk sate agar lebih kuat ketika baling-baling kecil dibalik lem. Oke, sudah. Silakan dipraktekkan langsung dari kelompok 4. Ini. Mari. Oke. Nah, oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Berlian, tutup lagi berlian. Jadi yang terjadi adalah jika dimasukkan air maka kincir air akan berputar. Sekian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan berdiri dulu. Oke, kelompok 4 dengan anggota kelompok Najwa, Nugi, Berlian, Dapa, dan Rangga. Nah, untuk alat dan bahan mereka menggunakan botol bekas, lem tembak, tusuk sate, gunting, tutup botol. Kemudian tadi cara kerjanya, ya, pertama siapkan alat dan bahan, lalu botol dipotong menjadi 2 bagian, ya. Yang tutupnya dipotong bentuk baling-baling. Kemudian buatlah baling-baling kecil, lubangi bagian atas botol, kemudian lubangi bagian tutup botol baling-baling besar dan kecil. Lalu tusukkan tusuk sate ke baling-baling dan dilem dengan lem tembak. Nah, jadi hasilnya tadi setelah air dialirkan maka kincir air akan berputar-putar. Nah, dari kelompok lain apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan?
Kenapa kincir air bisa berputar? Kenapa kincir airnya bisa berputar? Kelompok 4 bisa jawab? Oke, silakan jawab. Oke, kata kelompok 4, karena ada tekanan air dari botol yang memutar baling-baling yang kecil, sehingga kincir airnya bisa berputar. Baik, terima kasih, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Baik, terima kasih, silakan kelompok 4. Selanjutnya, kelompok yang ingin tampil. Dari kelompok itulah kelompok 3 ya. Silakan kelompok 3 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama anggota kelompok kami adalah Alif, Ani, Radina, alat dan bahan botol, bekas, gunting, tutup botol, tusuk sate, dan tembak. Oke. Cara kerja lagi. Cara kerja. Ini. Ya. Cara kerja: 1. Guntinglah gelas plastik menjadi 4 bentuk persegi untuk baling-baling. 2. Buatlah 4 sayatan pada sisi gabus dan masukkan baling-baling plastik ke dalam setiap sayatan. 3. Lubangi bagian di tengah gabus lalu masukkan gunting melalui lubang tersebut. 4. Peganglah kincir airmu di bawah air mengalir. Dan sekarang apa yang Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ya. Tadi kelompok 3 mengatakan kesimpulannya ketika aliran air diarahkan ke tutup botol, maka kincir airnya akan berputar. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Nah, dari kelompok lain adakah yang mau ngasih pertanyaan atau saran? Silakan diangkat tangannya. Siapa? Oke, dari kelompok 4. sebaiknya menukarkan air daripada kincirnya bisa bergerak. Oke, dari kelompok 4 tadi mengasih saran untuk kelompok 3 agar dalam memberikan tekanan air itu lebih dikuatkan agar kincirnya lebih berputar, lebih kencang. Baik, ada yang lain? Oke, tidak ada ya. Terima kasih kita ucapkan untuk kelompok 3. Nah, anak-anak Bapak, sekarang tadi kita sudah melaksanakan percobaan sederhana tentang bagaimana cara kerja dari kincir air, ya. Jadi dalam penggunaan kincir air diperlukan gerakan atau energi gerak dari air sehingga kincir air itu bisa berputar lebih kencang. Itulah kenapa dalam pembuatan PLTA perlu dibentuk bendung. Nah, airnya ditahan dulu supaya tekanan airnya lebih kencang. Paham? Baik, pelajaran kita hari ini, adakah anak-anak Bapak yang belum paham? Ada yang ingin bertanya atau yang belum paham? Sudah paham ya? Oke. Jadi itulah pembelajaran kita dari tadi pagi sampai sekarang kita telah membuat kincir air. Jadi di antara anak Bapak apa kesimpulan pembelajaran kita tadi? Siapa yang tahu kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tadi? Dari Dapak. Oke, dari Dapak katanya kita sudah belajar bentuk perubahan energi. Kemudian apa lagi? Gaya. Apa lagi? Nah, ini dia, memanfaatkan barang bekas. Apa lagi? Masih ada?
Bentuk perubahan energi yang kita pelajari apa tadi? Najwa? Perubahan energi. Nah, energi gerak air menjadi energi listrik. Apa lagi? Contoh perubahan energi lagi yang kita pelajari. Masih ada yang ingat? Adit. Energi listrik gerak. Oke, energi listrik gerak. Contohnya bedanya apa tadi? Kipas angin. Oke, apa lagi selain itu, selain kipas angin? Perubahan energi gerak. Coba, Alifah. Listrik cahaya. Contohnya apa? TV. Kemudian ada lagi yang di atas lagi kita. Oke, baik. Anak-anak Bapak, dari pembelajaran kita tadi, adakah hal-hal yang sulit bagi kamu untuk dipelajari? Di mana kesulitan untuk membuat dari kincir air tadi, apa kesulitannya? Ada yang sulit? Bagian mananya yang sulit untuk membuat kincir air? Najwa? Mengelem pakai lem tembaknya sulit Pak. Apa lagi? Membuat baling-baling. Terus apa lagi yang sulitnya? Masih ada? Hamzah? Melubangi botol. Jadi kalau kita bekerja sama dalam melakukan sebuah proyek, insya Allah apa yang kita buat akan berhasil. Ya, paham anak Bapak? Jadi intinya yang harus kerja sama dan membagi tugas. Baik, selanjutnya ini ada soal evaluasi. Nah, di sini silakan nanti kamu kerjakan di rumah. Ya, soal evaluasi berhubung waktu kita sudah berakhir. Nah, cukup. Nah, cukup. Nah, ya. Oke, sudah ya. Nah. Oke, anak Bapak. Jadi itulah pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang kita Bapak mohon maaf. Kita tutup dengan mengucapkan salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim.